Di saat Palestina dibombardir, dihancurkan dengan konspirasi global, mereka mengklaim untuk membela diri, tapi yang mereka lakukan adalah melakukan genosida terhadap bangsa Palestina. Sudah 40.000 nyawa menjadi syuhada di bumi Ribat, bumi Palestina, yang mayoritas adalah anak-anak dan kaum perempuan. Berapa lagi angka yang harus mereka bayar untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan Palestina? Berapa penderitaan lagi untuk bisa membuka mata hati para pemimpin dunia dan pemimpin negeri-negeri Islam untuk membela dan melakukan intervensi militer di Palestina untuk menyelamatkan rakyat Palestina. Sementara negeri Israel atau negara Zionis laknatullah ini dibantu oleh semua kekuatan-kekuatan besar dunia tanpa batas. Logistiknya, keuangannya, persenjataannya, jaringan intelijennya, dan semua yang dimiliki oleh negara-negara yang dahulu menjajah dunia timur. Mereka inilah yang membuat Israel itu masih tegak berdiri sampai sekarang, karena untuk menjaga kepentingan jahat para penjajah-penjajah itu. Zionis internasional ini bukan hanya melakukan genosida fisik terhadap kita umat Islam di Palestina. Kalau itu hanya terjadi di sebuah lokasi kecil di Palestina, yaitu di jalur Gaza, tapi mereka juga melakukan genosida akidah dan pemikiran umat Islam dengan narasi-narasi yang menyesatkan yang mereka sebarkan ke seluruh penjuru dunia Islam. Untuk apa? Untuk membuat kita murtad dari agama Islam yang hanif, yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana diungkapkan dalam firman Allah surah Al-Baqarah 109, "Wadda katsirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min 'indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta ya'ti Allah bi amri innallaha 'ala kulli syai'in qadir." Sebagian besar ahli kitab menginginkan agar umat Islam ini itu kemudian kembali kepada kekufuran setelah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengki yang timbul dari diri mereka terhadap keistimewaan yang dimiliki oleh umat Rasulullah Muhammad SAW. Salah satunya adalah mereka menebarkan virus-virus yang sangat berbahaya untuk mendangkalkan akidah kita, yaitu dengan menyerukan penyatuan tiga agama, Yahudi, Kristen, dan Islam ke dalam satu agama, yaitu Abraham Religion. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari makar fitnah mereka ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ibadallah, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin jamaah Jumat yang insyaallah mudah-mudahan kita semua senantiasa dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kehadirat Allah Jalla Jalaluh, dan senantiasa kita mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Mari kita bersalawat salam, wabil khusus di hari Jumat yang penuh barakah ini, semoga rahmat, curahan rahmat senantiasa diberikan kepada baginda kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta seluruh keluarga dan para sahabatnya, mudah-mudahan tercurah limpahkan untuk kita semua pengikutnya hingga yaumil qiyamah. Hadirin ma'asyiral muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam Islam kita tidak hanya diperintahkan oleh agama kita ini untuk melaksanakan ibadah. Bukan hanya kita mengenal Allah dengan tauhid. Bukan hanya kita diperintahkan untuk menjalankan rukun iman dan rukun Islam. Tetapi salah satu ciri orang-orang yang beriman adalah apabila mereka diperlakukan secara zalim, maka mereka harus membela diri. Itu disebut di dalam Al-Quran, di surah Asy-Syura, ketika membahas tentang ciri masyarakat Muslim.
Wa amruhum syura bainahum. Salah satu perintah Allah di dalam surah Asy-Syura itu adalah bahwa ajaran Islam ini juga mencakup ajaran bagaimana kita mengelola hablum minallah dan hablum minan nas. Bukan hanya hubungan baik kita kepada Allah, tetapi juga hubungan baik kita dengan sesama manusia. Di antaranya adalah dengan menegakkan musyawarah dalam kehidupan sosial dan politik kita. Tidak boleh ada tindakan main hakim sendiri. Tidak boleh ada orang bebas untuk melanggar hukum, bahkan berada di atas hukum. Dia semena-mena melakukan kesewenang-wenangan, melakukan kezaliman yang tidak tersentuh oleh hukum. Maka Al-Quran mengatakan, وَالَّذِينَ إِذَا أَصَابَهُمُ الْبَغْيُ هُمْ يَنْتَصِرُونَ. Di antara ciri orang-orang yang beriman yang disebut di dalam rangkaian perintah Allah untuk kita bermusyawarah adalah, yaitu apabila orang-orang yang beriman itu mereka dizalimi, mereka dilanggar hak-haknya secara sistematis, maka mereka haruslah yantasirun, mereka harus membela diri dan harus menegakkan hukum dengan seadil-adilnya. Hadirin ma'asyiral muslimin rahmati Allah. Kita hidup di abad ke-21 ini sudah meninggalkan masa jahiliyah, sudah meninggalkan era kelam yang namanya kolonialisme dan imperialisme. Bangsa-bangsa timur, terutama yang ada di Asia dan Afrika, semuanya setelah meraih kemerdekaannya. Apakah itu dengan perlawanan rakyat semesta, seperti yang dilakukan oleh bangsa-bangsa, mayoritas bangsa-bangsa di Asia dan Afrika, melakukan perlawanan rakyat semesta terhadap penjajah yang zalim, yang mengangkangi hukum, yang melanggar hak-hak rakyat pribumi, yang bercokol ratusan tahun di bumi kita, bangsa-bangsa timur terutama di Nusantara ini. Tetapi ada juga yang mendapatkan kemerdekaan yang merupakan hasil pemberian dari si pihak penjajah itu karena kebaikan hatinya. Tapi itu hanya segelintir saja. Di tengah situasi kita hidup sudah bebas dari penjajahan asing. Era kolonialisme dan imperialisme klasik sudah berakhir dengan berdirinya Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menandakan berakhirnya Perang Dunia Kedua. Terjadi proses dekolonisasi di seluruh dunia, di mana pihak penjajah harus angkat kaki meninggalkan negeri-negeri jajahannya. Tetapi mereka tentu tidak akan tinggal diam. Mereka akan terus bagaimana berupaya, berikhtiar untuk menjajah negeri-negeri yang kaya raya dengan sumber daya alam itu, walaupun dengan cara yang halus, walaupun bisa di remote control dari jarak jauh. Melalui apa? Melalui kaki tangannya, melalui jaringannya, melalui agen-agennya yang senantiasa menebarkan sifat inferiority kompleks, sifat kerendah dirian kita sebagai rakyat pribumi. Dianggapnya bahwa kita tidak sanggup untuk mengelola sumber daya alam kita sendiri. Kita tidak memiliki teknologi, kita tidak memiliki peradaban dan keadaban, dan tidak sanggup melakukan itu semua kecuali dengan bantuan mereka dan dengan modal mereka. Hadirin dirahmati Allah. Salah satu bentuk penjajahan di atas muka bumi ini yang sangat primitif, yang masih terjadi, yang sangat kita sayangkan di abad ke-21 ini adalah apa yang ada di depan mata kita, di depan hidung kita, bisa kita saksikan, bisa kita lihat, scroll di media massa yang setiap saat, setiap waktu mampir di timeline media-media sosial kita. Di ujung jari kita bisa membaca, kita bisa mendengar, kita bisa melihat bagaimana penjajahan primitif yang dahulu sudah enyah dari atas muka bumi ini, sebagaimana yang diamanatkan dalam konstitusi kita, bahwa penjajahan di atas muka bumi ini harus dihapuskan karena tidak sesuai
dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan sebagaimana naskah konstitusi berdirinya Republik Indonesia ini tahun 1945. Tetapi ternyata penjajahan yang primitif seperti itu masih ada, masih bercokol di negeri yang bernama Palestina, jantung dunia Islam, permata yang menjadi tambatan hati baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bumi Isra dan Mi'rajnya baginda Rasulullah SAW, kiblat pertamanya umat Islam, masjid kedua yang dibangun di atas muka bumi ini setelah Masjidil Haram, dan kota suci atau tempat tanah suci yang ketiga bagi umat Islam di seluruh penjuru dunia. Persoalan Palestina ini bukan hanya sekedar masalah tanah atau perebutan wilayah. Tapi sebagaimana yang ditegaskan oleh salah seorang founding fathers kita, itu Dr. Muhammad Nasir. Beliau menulis dalam bukunya Masalah Palestina, bahwa masalah Palestina itu bukan hanya sekedar yang sering digambarkan secara simplistis, bahwa itu hanya persoalan perebutan wilayah dan klaim atas tanah. Tetapi yang kita hadapi kaum muslimin pada saat ini adalah dia adalah sebuah gerakan politik internasional yang berlandaskan akidah, yang bergerak secara sistematis, bukan hanya di negeri itu tetapi juga di seluruh dunia. Mereka mengendalikan sistem internasional ini untuk kepentingan kolonialisme modern atau yang disebut dengan neokolonialisme. Betul bahwa tidak ada lagi penjajahan di atas muka bumi ini seperti zaman dahulu. Tetapi salah satu yang bisa kita rasakan hasil daripada dekolonisasi yang tidak sempurna dan tidak tuntas adalah malah masalah Palestina, di mana para pihak pemenang Perang Dunia ke-1 dan ke-2 ini memberikan celah yang sangat menyakitkan bagi kita umat Islam, di mana mereka menyerahkan tanah kaum muslimin kepada kaum Yahudi internasional sejak ditandatanganinya perjanjian Balfour pada tahun 1917 pada saat Perang Dunia Pertama berkecamuk. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian berlangsung terus-menerus peristiwa demi peristiwa, perang demi perang dikobarkan untuk yang pada akhirnya menghilangkan penjajahan dari atas muka bumi ini. Tapi mereka, para pihak yang menandatangani piagam PBB ini, menyisakan sebuah PR besar bagi umat manusia. Sekaligus juga penderitaan yang berkepanjangan bagi umat Islam, saudara-saudara kita di Palestina, di mana mereka tidak memiliki tempat tinggal, terusir dari tanah kelahirannya, tanah leluhurnya. Mereka tercampakkan di berbagai negara di sekitarnya atau negara-negara tetangganya. Mereka keluar dalam peristiwa Nakbah tahun 1948. Lalu kemudian wilayah Palestina yang historis itu, yang menjadi bumi yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala itu sejak tahun 1967, seluruhnya 100% dicaplok oleh kaum kelompok Zionis internasional yang mendirikan negara ilegal bernama Israel. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka kita harus mengerti bahwa persoalan ini bukan hanya persoalan politik internasional, bukan hanya persoalan proses dekolonisasi yang tidak tuntas, tetapi di situ berkelindan dengan ideologi dan teologi Yahudi yang sangat berbahaya bagi kemanusiaan, bagi umat manusia, dan terutama ancaman langsung terhadap akidah Islamiyah. Al-Quranul Karim tidak kurang menurunkan ayat-ayat di dalam Al-Quranul Karim. Allah Subhanahu wa taala menurunkan ratusan ayat yang ditujukan kepada Nabi kita Muhammad SAW. Bagaimana menghadapi makar kaum Yahudi di Madinah, dengan menceritakan pengalaman-pengalaman nenek moyang mereka ketika mereka mengkhianati para nabi-nabi di kalangan Bani Israel. Al-Quran menyingkap dan membongkar karakter-karakter buruk bangsa Yahudi ini untuk menjadi pelajaran bagi kita semua. Bahwa kita tidak boleh polos, kita tidak boleh lugu dengan kelompok
Orang seperti ini yang disebutkan di dalam Al-Quran sebagai ulaika hum syarrul bariyah, seburuk-buruk makhluk. Itu sudah vonis dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kita yang memberikan cap ini. Cap vonis dari Allah ini berlaku abadi sampai hari kiamat, dan saudara akan mendapati sifat-sifat karakter yang diungkap dalam Al-Quran itu persis sama seperti yang kita lihat pada hari ini. Mereka adalah seburuk-buruk makhluk di atas muka bumi ini, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Karena yang pertama, Al-Quran mengatakan mereka suka mencampur adukkan antara yang hak dan batil, serta menyembunyikan kebenaran. Sebagaimana di dalam Al-Quran surah Ali Imran ayat 71, Allah berfirman, Ya ahlal kitab, lima talbisunal haqqa bil batil, wa taktumunal haqqa wa antum ta'lamun. Wahai ahli kitab, mengapa kamu mencampur adukan yang hak dengan yang batil, dan menyembunyikan kebenaran padahal kamu mengetahuinya. Yang kedua, sifat mereka adalah suka berkhianat, melakukan kecurangan dan penipuan-penipuan. Dalam Al-Quran surah Al-Baqarah, Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan karakter mereka. Dalam historis, dalam sejarahnya, mereka telah mengkhianati Nabi Musa alaihi salam bahkan ketika Nabi itu masih hidup. Allah Ta'ala berfirman, Wa idh wa'adna Musa 40 lailatan thumma ittakhadhtumul ijla min ba'dihi wa antum zalimun. Ingatlah ketika kami berjanji kepada Musa, kami akan memberikan Taurat, dan sesudah 40 malam, setelah 40 malam, Nabi Musa itu berkhalwat, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas Gunung Sinai. Lalu kalian, wahai Bani Israel, kalian yang ditinggalkan oleh Musa selama 40 malam itu, menjadikan anak lembu sebagai sesembahan sepeninggal Musa alaihi salam, dan kamu adalah orang-orang yang zalim. Demikian pula di masa Rasulullah SAW hidup. Di dalam surah Al-Hasyr ayat 2, Allah Ta'ala menyatakan, Walladhi akhrajal ladhina kafaru min ahlil kitabi min diyarihim li awwalil hasyr ma zanantum ay yakhruju wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum min Allah fatahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b fariqan taqtuluna wa ta'siruna fariqa wa qadhafa fi qulubihim ar-ru'b yukhribuna buyutahum bi aydihim wa aydil mu'minina fa'tabiru ya ulil absar. Allah berfirman, dialah Allah yang mengeluarkan, yang mengusir orang-orang kafir di antara ahli kitab itu dari kampung-kampung mereka. Kenapa? Pada saat pengusiran yang pertama, kamu tidak menyangka bahwa mereka akan keluar, dan mereka pun yakin bahwa benteng-benteng mereka dapat mempertahankan mereka dari siksa Allah. Maka Allah mendatangkan kepada mereka hukuman dari arah yang tidak disangka-sangka. Dan Allah mencampakkan rasa takut ke dalam hati mereka. Mereka memusnahkan rumah-rumah mereka dengan tangan mereka sendiri. Mereka membangun peradaban, mereka membangun benteng, membangun rumah. Susah payah, ratusan tahun lamanya tinggal di Madinah dan sekitarnya. Dengan harapan, dengan tujuan bahwa akan lahir dari anak keturunan mereka yang tinggal di Jazirah Arabia, lembah yang tandus itu, seorang nabi akhir zaman yang akan menjadi penyelamat bagi mereka, menjadi Mesias. Padahal mereka sudah kehilangan kesempatan itu. Mesias bagi Bani Israel sudah Allah tunjuk Nabi Isa alaihi salam, tapi mereka tidak mau beriman pula kepada Nabi Isa putra Maryam. Setelah Isa putra Maryam diangkat ke langit oleh Allah, karena makar kaum Yahudi yang berkolaborasi dengan orang kafir Romawi yang ingin membunuh dan menyalib Nabi Isa alaihi salam, maka Allah menghukum mereka sehingga mereka terlunta-lunta dan kekuasaan mereka tercabik-cabik, dihancurkan oleh kekuasaan bangsa asing di Yerusalem. Maka lalu kemudian mereka menunggu datangnya Mesias itu, padahal itu sudah lewat, sudah masanya lewat. Kemudian Allah utus Nabi kita Muhammad SAW dari keturunan Nabi Allah Ismail, putra Ibrahim alaihi salam, menjadi Rasul akhir zaman untuk menyelamatkan seluruh umat manusia ini dari kerusakan dan kebinasaan, mengeluarkan manusia dari kegelapan kepada cahaya. Tetapi lagi-lagi Yahudi di Madinah tidak mau beriman,
kepada risalah yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Padahal bukti-bukti kemujizatan sudah ada di depan mata mereka. Bukti-bukti kebenaran yang dibawa oleh Nabi SAW, ciri-ciri nubuah yang ada pada diri Nabi Muhammad SAW sebagaimana tergambar dalam kitab Taurat dan Injil yang mereka yakini, sudah ada di hadapan mereka. Tapi mereka tetap ingkar dan khianat kepada risalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pengkhianatan di masa Nabi SAW, jamaah yang dirahmati Allah, bisa kita lihat melalui apa? Melalui peristiwa pengkhianatan Bani Qainuqa. Ketika orang-orang Yahudi melecehkan seorang wanita muslimah. Lalu kemudian wanita muslimah ini meminta pertolongan. Lalu ada seorang pemuda muslim yang kemudian memukuli laki-laki Yahudi yang melecehkan wanita muslimah. Lalu kemudian laki-laki muslim ini kemudian diserbu, dikeroyok oleh orang-orang Yahudi sampai dia mati. Maka Nabi SAW kemudian keluar memerintahkan umat Islam untuk membawa pasukan untuk mengevakuasi Bani Qainuqa dari perkampungannya. Peristiwa yang kedua adalah pengkhianatan Bani Nadir. Bani Nadir, mereka mencoba untuk melakukan assassination terhadap Rasulullah Muhammad SAW. Mereka melakukan upaya pembunuhan kepada Nabi. Membawakan batu besar, sementara Nabi sedang berada di bawahnya, di bawah tembok sedang bersandar sebuah tembok di perkampungan Bani Nadir. Lalu kemudian Allah selamatkan, memberikan kabar kepada Jibril, hati-hati bahwa seorang Yahudi akan membunuh kamu. Itulah karakter Bani Israel yang melakukan asasinasi di mana-mana, baik secara terang-terangan maupun secara sembunyi-sembunyi, seperti yang terus berulang dan akan terus terjadi, yang akan menimpa para pemimpin perjuangan kemerdekaan Palestina. Dan yang terbaru adalah apa yang dialami oleh saudara kita, seorang pemimpin perjuangan perlawanan Palestina, yaitu Syekh Dr. Ismail Haniyah, yang diasasinasi, yang dibunuh secara keji. Mereka memasukkan bom ke dalam rumah singgah yang akan ditinggali oleh tamu negara ini. Beberapa bulan yang lalu kemudian mereka membuka atau mengirimkan sinyal untuk meledakkan bahan peledak yang ada di kamar tersebut. Masyaallah muslimin dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu mari kita sama-sama meningkatkan kehati-hatian, meningkatkan kewaspadaan kita di akhir zaman ini. Apalagi di Bani Quraidah, mereka telah berani untuk menentang Rasulullah Muhammad SAW, melakukan koalisi-koalisi dengan orang-orang kafir kaum musyrikin untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin. Saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita sama-sama berdoa kepada Allah agar Allah berikan kekuatan, taufik dan hidayah kepada kita semuanya, terutama kepada para pemimpin negeri-negeri muslim. Di saat Palestina dibombardir, dihancurkan dengan konspirasi global, mereka mengklaim untuk membela diri, tapi yang mereka lakukan adalah melakukan genosida terhadap bangsa Palestina. Sudah 40.000 nyawa menjadi syuhada di bumi Ribat, bumi Palestina, yang mayoritas adalah anak-anak dan kaum perempuan. Berapa lagi angka yang harus mereka bayar untuk meraih kemerdekaan dari penjajahan Palestina? Berapa penderitaan lagi untuk bisa membuka mata hati para pemimpin dunia dan pemimpin negeri-negeri Islam untuk membela dan melakukan intervensi militer di Palestina untuk menyelamatkan rakyat Palestina. Sementara negeri Israel atau negara Zionis laknatullah ini dibantu oleh semua kekuatan-kekuatan besar dunia tanpa batas. Logistiknya, keuangannya, persenjataannya, jaringan intelijennya, dan semua yang dimiliki oleh negara-negara yang dahulu menjajah dunia timur. Mereka inilah yang membuat Israel itu masih tegak berdiri sampai sekarang, karena untuk menjaga kepentingan jahat para penjajah-penjajah itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melahirkan terus para pejuang-pejuang yang istiqamah untuk membela kesucian dan kehormatan Masjidil Aqsa, dan mudah-mudahan kita termasuk dan juga anak cucu kita menjadi bagian kelompok yang membela Masjidil Aqsa ini. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfir innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahi wahdah, sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazama al-ahzaba wahdah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Ibadallah, usi nafsi wa iyyakum bitaqwallah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ilamu anna Allah amarakum bi amrin bada fi binafsi wa thanna bi malaikatil musabbihati bi qudsih. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Assalatu wassalamu alayka ya Rasulullah. Hadirin rahmati Allah, sedikit sebagai penutup khutbah yang singkat ini, bahwa ternyata Bani Israel, Zionis internasional ini bukan hanya melakukan genosida fisik terhadap kita umat Islam di Palestina. Kalau itu hanya terjadi di sebuah lokasi kecil di Palestina, yaitu di jalur Gaza, tapi mereka juga melakukan genosida akidah dan pemikiran umat Islam dengan narasi-narasi yang menyesatkan yang mereka sebarkan ke seluruh penjuru dunia Islam. Untuk apa? Untuk membuat kita murtad dari agama Islam yang hanif, yang dari Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagaimana diungkapkan dalam firman Allah surah Al-Baqarah 109. Wadda katsirun min ahli al-kitab law yaruddunakum min ba'di imanikum kuffara hasadan min indi anfusihim min ba'di ma tabayyana lahumul haqq fa'fu wasfahu hatta yati Allah bi amri innallaha ala kulli syai'in qadir. Sebagian besar dari ahli kitab menginginkan agar umat Islam ini itu kemudian kembali kepada kekufuran setelah mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena dengki yang timbul dari diri mereka terhadap keistimewaan yang dimiliki oleh umat Rasulullah Muhammad SAW. Salah satunya adalah mereka menebarkan virus-virus yang sangat berbahaya untuk mendangkalkan akidah kita, yaitu dengan menyerukan penyatuan tiga agama, Yahudi, Kristen, dan Islam ke dalam satu agama, yaitu Abraham religion. Mudah-mudahan Allah jaga kita dari makar fitnah mereka ini. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Salatu wassalamu alaika ya Rasulullah. Allahumma ighfir lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka ya rabbana sami'un qaribun mujibud da'awat. Allahumma ansuril islam wa izzal muslimin wa ali bi fadlika kalimatil haqqi ila yaumiddin. Allahumma ansur man nasara ad-din wa akhdhul man khadhala al-muslimin. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna kunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tahniah barakallahu fikum untuk guru kita semua, Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Masya Allah tabarakallah, launching 2 buku Al-Mukarram, buku Wahai Anakku dan Runtuhkan Zionis. Dan selamat tahniah juga untuk peresmian gedung Al-Fahmu Institute Pusat Dakwah Al-Quran pada 26 Sya'ban hari Kamis 1445 Hijrah bertepatan dengan 7 Maret 2024. Saya, adik kelas Ustadz Fahmi Salim di Mesir, merasa ikut bahagia, ikut senang. Sekali lagi tahniah, ajmal at-tahani, ungkapan selamat yang terindah untuk Kiai Haji Fahmi Salim LCMA. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, 2 buku tentang parenting Qurani dan jihad membela Baitul Maqdis. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu disusun dengan mengambil inspirasi dari buah pena Imam Al-Ghazali, Ayyuhal Walad. Buku ini diformat dengan dialog orang tua pada anaknya. Meski begitu, dialog ini bisa dibaca secara umum bagi para calon orang tua untuk anak-anaknya kelak.
Bentuk dialog kami dapati banyak dipakai dalam kisah-kisah di Al-Quran ketika menerangkan soal pengasuhan. Misalnya antara Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail atau Luqman dan putranya. Hadirnya buku ini semoga menjadi penambah keilmuan kita agar tidak salah dalam membentuk generasi penerus yang menjadi pewaris amal jariah kita. Meninggalkan mereka, anak-anak kita sebagai investasi amal soleh yang akan terus mengalir kepada kita. Dapatkan buku Wahai Anakku, Benahi Adabmu, Bersihkan Hatimu segera. Yang terbaru dari Ustadz Fahmi Salim, buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis, buku yang siap membuka cakrawala pikiran dan batin sahabat. Sudah bisa dipesan sekarang juga. Hasil yang dicapai para mujahidin dalam pertempuran Badai Al-Aqsa 7 Oktober 2023 memiliki arti penting ataupun nilai strategis, bukan hanya dalam pembuktian bahwa kekuatan Israel bisa dikalahkan bahkan oleh pihak yang memiliki persenjataan jauh di bawahnya, melainkan juga dalam menyadarkan dunia Islam, terutama para pemimpinnya yang memilih menjadi penonton ketimbang membantu sesama saudaranya. Buku ini adalah salah satu bentuk dukungan dan ikhtiar dengan niat berjuang bersama-sama dengan mujahid Palestina. Tak sekedar memberikan informasi, membeberkan fakta atau data kepada khalayak di Indonesia. Buku ini juga hadir untuk meluruskan tudingan bahkan fitnah terhadap para pejuang di sana. Betapapun kita berada jauh dari Al-Quds, melalui buku ini kita akan dapatkan bagaimana kita bisa memperoleh pahala yang sebanding dengan para pejuang di garda terdepan di negeri perlawanan Palestina. Dapatkan buku Runtuhkan Zionis Rebut Baitul Maqdis segera.